Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Muhammad Yasin dengan nomor stambuk 110-2019-0023 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan clinical skill lab, yaitu pemeriksaan laju endap darah, kemudian penetapan nilai hematokrit, dan juga hemostasis berupa bleeding time dan clotting time. Baiklah, clinical skill lab pertama yang akan saya lakukan yaitu pemeriksaan laju endap darah. Laju endap darah adalah pemeriksaan untuk mengukur kecepatan sedimentasi sel eritrosit dalam plasma dengan satuan pengukuran milimeter per jam. Pemeriksaan yang direkomendasikan oleh International Committee for Standardization in Hematology adalah dengan cara Westergen. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu ada handscoon, kemudian ada sampel darah vena, kemudian ada pipet Westergen, kemudian ada natrium sitrat 0,109 molar, kemudian ada tabung reaksi yang kering dan bersih, dan juga masker. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pertama kita menggunakan masker. Setelah itu kita menggunakan handscoon. Baik, setelah menggunakan handscoon, pertama-tama kita akan mengisi pipet Westergen dengan natrium sitrat 0,109 molar setinggi 150 mm. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang kering dan bersih. Setelah itu, selanjutnya kita akan mengisi pipet Westergen dengan darah vena hingga angka 0. Sebagai informasi bahwa pada pipet Westergen angka 0 itu berada pada indikator paling atas, angka 200 berada pada paling bawah dari ujung pipet Westergen. Kita pipet hingga isi pipet Westergen dengan darah ini setinggi ke angka 0. Baik, setelah itu kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang kering dan bersih. Setelah itu kita isi pipet Westergen hingga angka 0. Setelah itu kita tempatkan pipet Westergen dengan posisi yang betul-betul tegak lurus. Kemudian kita diamkan pada suhu kamar atau suhu ruangan dengan suhu 18 hingga 25 derajat Celcius. Kemudian kita jauhkan dari cahaya matahari dan getaran. Selanjutnya kita menunggu hingga 1 jam. Lalu kita membaca hasilnya dalam satuan milimeter per jam, yang mana nilai normal pada laki-laki yaitu 0 hingga 20 mm per jam dan pada perempuan 0 hingga 15 mm per jam.
Selanjutnya, clinical skill lab yang kedua yaitu penetapan nilai hematokrit. Penetapan nilai hematokrit merupakan salah satu pemeriksaan hematologi untuk mengetahui volume eritrosit dalam 100 ml darah yang dinyatakan dalam bentuk persen. Penetapan nilai hematokrit terdiri atas dua cara, yaitu cara makro dan cara mikro. Adapun yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini yaitu dengan cara mikro. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain sampel darah kapiler, kemudian tabung kapiler hematokrit dengan ukuran 75 mm dengan diameter 1 mm. Kemudian ada dempul untuk menutup salah satu ujung tabung hematokrit, kemudian alat sentrifus khusus untuk mikrohematokrit, dan juga ada reader atau alat baca mikrohematokrit. Langkah pertama yaitu kita mengambil pipet kapiler. Lalu kemudian kita mengambil sampel darah kapiler. Setelah itu, salah satu ujung dari pipet kapiler kita tutup dengan dempul. Setelah itu, kita masukkan tabung kapiler ke dalam alat mikrosentrifus dengan bagian yang telah kita beri dempul itu mengarah keluar. Lalu kemudian kita mengambil tabung kapiler lainnya, kemudian kita pasang berlawanan dari tabung kapiler yang pertama tadi. Selanjutnya kita akan memutar dengan alat sentrifus selama 5 menit dengan kecepatan 16.000 rpm. Setelah diputar selama 5 menit, kemudian kita mengambil pipet kapiler yang telah berisi darah kapiler tadi, kemudian kita tempatkan pada reader atau alat baca yang telah kita siapkan. Kemudian kita tempatkan, lalu kita lihat nilai yang tertera pada percobaan kali ini yaitu 49%, yang artinya normal. Adapun nilai rujukan bagi laki-laki yaitu senilai 42% hingga 52%, dan perempuan 36% hingga 46%. Selanjutnya, clinical skill lab yang ketiga yaitu hemostasis. Hemostasis terdiri atas dua, yaitu masa perdarahan atau bleeding time dan juga masa pembekuan atau clotting time. Terlebih dahulu, saya akan memperagakan masa perdarahan atau bleeding time, yang mana tes masa perdarahan atau bleeding time ini terdiri atas dua cara, yaitu metode DUC dan metode IV. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes perdarahan atau bleeding time dengan menggunakan metode DUC. Adapun alat dan bahan yang diperlukan antara lain adalah
disposable lancet steril, kemudian ada kertas saring, kemudian ada kapas alkohol atau alcohol swab, lalu ada stopwatch. Berhubung dikarenakan tidak adanya orang coba, maka langkah klinik yang akan saya paparkan mungkin hanya akan bersifat teoritis. Yang pertama yaitu kita bersihkan daun telinga dengan kapas alkohol, kemudian kita biarkan hingga mengering. Selanjutnya kita buat luka dengan disposable lancet steril dengan kira-kira panjang 2 mm dan kedalaman 3 mm. Dan tepat pada saat darah keluar, kita jalankan stopwatch, yang mana setiap 30 detik darah yang keluar itu kita hisap dengan menggunakan kertas saring, tetapi jangan sampai menyentuh luka. Apabila perdarahan berhenti, kemudian kita hentikan stopwatch, lalu kita mencatat waktu perdarahan yang terjadi. Sebagai contoh, saya akan memperlihatkan bagaimana interpretasi dari tes masa perdarahan atau bleeding time dengan metode Duke ini. Sebagai contoh, kita bisa lihat bahwa terdapat 5 titik darah yang ada pada kertas saring. Ini menandakan bahwa 5 kali interval 30 detik pada masa perdarahan, yaitu kita bisa menghitung bahwa jika 5 titik ini merupakan 30 detik, maka kita bisa mendapatkan hasil yaitu 2,5 menit. Yang mana sebagai informasi bahwa nilai rujuk dari tes masa perdarahan atau bleeding time metode Duke ini yaitu 1 hingga 3 menit. Selanjutnya, saya akan melakukan tes masa pembekuan atau clotting time, yang mana pada prinsipnya kita mengambil darah dari vena, kemudian kita masukkan ke dalam tabung, lalu kita biarkan hingga membeku. Selang waktu dari saat pengambilan darah sampai pada saat darah membeku itu kita catat sebagai masa pembekuan. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu sampel darah vena sebanyak 3 ml, kemudian tabung reaksi sejumlah 3 buah, lalu ada water bath, dan juga ada stopwatch. Adapun langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menempatkan 3 buah tabung reaksi ke dalam water bath dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu kita mengambil darah vena, lalu kita masukkan sebanyak 1 ml ke dalam tiap tabung. Setelah 3 menit, kemudian kita mulai mengamati tabung yang pertama, yaitu tabung yang kita isi dengan darah vena terlebih dahulu. Kemudian kita angkat, lalu kita posisikan dalam tegak lurus, lalu kita miringkan, lalu kita perhatikan apakah darah masih bergerak atau sudah tidak, dalam hal ini membeku. Kemudian kita lakukan hal ini pada
tabung 1 setiap selang waktu 30 detik. Kita lakukan hal ini hingga darah terlihat dalam tabung sudah tidak bergerak atau darah sudah membeku. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada tabung kedua dan tabung ketiga. Lalu kita catat selang waktu dari saat pengambilan darah sampai darah membeku sebagai masa pembekuan, yang mana nilai rujukan dari masa pembekuan atau clotting time yang normal itu 4 hingga 10 menit dalam suhu 37 derajat Celcius. Demikianlah clinical skill lab pemeriksaan laju endap darah, penetapan nilai hematokrit, dan juga hemostasis berupa bleeding time dan clotting time. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.